Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di subuh yang penuh keberkahan insyaallah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bertatap muka dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah. Ini merupakan suatu nikmat yang besar, karena tadi sudah disampaikan bahwasannya banyak dari saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmat apa yang kita rasakan pada saat ini. Maka hendaknya bagi kita yang masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur dengan kita membasahi lisan-lisan kita memujinya, serta menggerakkan anggota badan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menjadikan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Selagi kita masih bisa berjalan untuk menjalankan ketaatan, maka jalankan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Kalian manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kalian pula tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kalian akan dimatikan. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih ibadah, yang dimana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang air, tentang air yang boleh dipakai untuk bersuci dan air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudu, yang mana wudu ini menggunakan bantuan dari air. Nah, untuk masalah air insyaallah sudah faham semua ya. Mudah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah apa udah lupa? Hah? Mudah lupa. Intinya yang tidak boleh dari air itu air yang terkena najis. Air najis atau air yang terkena najis yang sudah berubah warna, bau dan rasa. Adapun najis yang volumenya kecil yang tidak merubah ketiganya, maka ini masih bisa untuk dijadikan berwudu.
Contohnya suatu wadah ember misalkan terkena kotoran cicak. Kalau misalkan 3 kondisi tadi tidak ada perubahan, maka tidak ada masalah untuk digunakan. Tapi kalau misalkan kotorannya banyak dan bisa mengubah semuanya, maka tidak boleh. Nah, itu inti permasalahan dari air. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang wudu. Wudu ini asal katanya dari al-wadha'ah. Yang mana artinya an-nadhafah, sama kebersihan. Jadi wudu itu al-wadha'ah yang berarti maknanya an-nadhafah, kebersihan. Adapun secara istilah, wudu adalah isti'malul ma' ala a'dha'in makhsusatin yarfa'u bihi ma yamna'u minas salah. Isti'malul ma' yaitu sesuatu yang menggunakan air kepada anggota tubuh yang khusus. Karena memang wudu tidak semua badan dibasuh. Jadi anggotanya khusus. Ma yarfa'u bihi al-man'u minas salah. Yang mana dengannya seseorang bisa mengangkat sesuatu yang melarangnya dari dia menjalankan ibadah salat. Yaitu apa? Apa larangan salat? Ketika dia berhadas. Berhadas. Kenapa bukan bernajis? Kenapa? Karena najis bukan dihilangkan dengan wudu. Jadi yang dihilangkan oleh wudu adalah hadas, bukan najis. Faham ini? Jadi yang dihilangkan adalah hadas, kondisi orang tersebut, baik hadas kecil atau hadas besar. Tapi kalau hadas besar, dia bermandi. Dia bermandi. Kecuali kalau tidak bisa mandi, digantikan wudu. Kalau tidak bisa wudu, tayammum. Bisa difahami? Insyaallah. Nanti kita akan panjang lebar terkait apa-apa yang dilarang ketika, bukan dilarang, sesuatu yang melarang seseorang salat atau hal-hal yang tidak boleh ketika dia salat.
Nah, ini pengertian dari wudu. Isti'malul ma, yaitu menggunakan air. Wudu wajib dengan air. Kalau selain air itu bukan wudu namanya. Tayamum. Nah, untuk anggota badan yang khusus nanti kita akan bahas juga di sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, dalil tentang disyariatkannya wudu. Karena ketika seseorang beribadah itu wajib bukan wudu. Wajib memiliki dalil. Orang beribadah wajib memiliki dalil. Tidak boleh beribadah tanpa dalil. Harus ada dalil. Karena asal dari ibadah itu adalah haram. Segala ibadah haram sampai datangnya dalil mewajibkan atau mensunnahkannya. Kalau tidak ada dalil haram, tidak usah dikerjakan. Karena harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang terkenal ketika membahas tentang wudu, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah muka kalian, kemudian tangan kalian, kemudian kepala kalian, kemudian kaki-kaki kalian. Nah, ini dalil bahwasannya wudu ini disyariatkan ketika hendak mendirikan ibadah salat. Dan ibadah yang membutuhkan seseorang untuk bersuci terlebih dahulu, seperti membaca Al-Quran. Ini disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu. Tapi ada juga ibadah yang tidak perlu seseorang untuk berwudu. Contohnya ingin bersedekah. Nah, ini enggak perlu wudu dulu. Mau masukkan ke kotak infak, tar dulu saya wudu dulu. Enggak usah. Kelamaan. Nah, ini dari Al-Quran jelas. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Tidak akan diterima salat seseorang dari kalian apabila kalian berhadas. Apabila kalian berhadas sampai kalian wudu.
terlebih dahulu. Jadi tidak akan sah salatnya kalau tidak wudu. Maka wudu ini adalah kunci utama ketika seseorang hendak menjalankan ibadah salat. Wudunya tidak ada, maka tidak sah. Wudunya tidak sah, maka salatnya tidak sah. Maka wudu ini jamaah sekalian adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib, yang penting, yang urgent. Maka perlu diperhatikan ketika dia berwudu. Jangan-jangan sampai saat ini wudunya tidak benar, sehingga salatnya tidak diterima. Enggak ada toleransi. Yang penting saya sudah menjalankan, pasti ada catatannya pasti. Orang ngerjain ulangan aja ujian salah, saya masih dapat nilai 7. Beda. Ini siapa yang menilai? Kalau manusia yang menilai masih ada, enggak enak. Tapi kalau Allah yang menilai, tidak bisa. 0 ya tetap 0. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan banyak sekali dalil tentang wudu, tapi kita cukup dengan dalil yang tadi karena itu dalil yang sangat umum. Dalil yang sangat umum. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang dalil disyariatkannya wudu, maka hendaknya kita mengetahui apa keutamaan dari wudu tersebut. Karena ketika seseorang tidak mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia tidak akan semangat untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya, Pak, kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu tapi tidak ada untungnya, mau enggak? Enggak. Ngabisin waktu, ngapain? Nah, kecuali ngobrol itu, enggak ada untungnya. Karena emang manusia tukang Masya Allah. Ya. Jadi kita harus mengetahui keutamaannya. Kalau enggak tahu keutamaannya, malas. Sama seperti orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan salat Isya berjamaah, malas dia ke masjid. Yang udah tahu lupa kayaknya, harus disiram. Dan keutamaan berjamaah di salat subuh, maka dia tidak akan pernah meninggalkan hal tersebut ketika dia mengetahui keutamaannya. Apa keutamaannya? Yaitu dicatat ibadah semalam suntuk. Ada yang pernah ibadah dari Isya sampai subuh enggak pernah berhenti? Enggak ada. Orang habis Isya enggak pulang-pulang aja dicariin.
Ya takutnya hilang ya Bu, nyasar. Nggak ada yang bisa. Tapi ketika seseorang menjaga salat isyanya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka dia dapatkan pahala ibadah semalam suntuk. Kalau dia tahu keutamaannya, pasti dia akan laksanakan. Sebagaimana para sahabat ketika mendengar hadis tersebut, tidak pernah ada yang meninggalkan hal tersebut. Selalu diusahakan. Tidak pernah mereka tinggalkan. Keperluan yang lainnya bisa ditinggalkan. Yang penting dia dapat jamaah dulu. Nah, begitu pula dengan wudu. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan ini, kita semakin semangat untuk berwudu. Keutamaan yang pertama, annahu yu'tabaru nisful iman. Bahwasannya dengan berwudu seseorang akan menyempurnakan setengah keimanannya. Maksudnya setengah ini apakah 50%? Tidak. Maksudnya setengah di sini adalah jumlah yang banyak dari keimanan seseorang itu ditunjukkan dengan kebersihan dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Orang yang beriman berarti dia harus menunjukkan kebersihan dirinya. Bahkan bukan hanya dirinya, lingkungan yang dia hidup di dalamnya. Rumahnya harus bersih, masjidnya harus bersih, jalanannya harus bersih. Terutama dirinya terlebih dahulu dia sucikan. Ini orang yang beriman. Tapi kenyataannya banyak yang tidak bersih. Orang muslim rumahnya acak-acakan, bau, tampilannya lusuh, tidak diperhatikan kebersihannya. Maka ini keimanannya tidak sempurna. At-tahuru syatrul iman. Maka jaga kebersihan, terutama dirinya, yaitu dengan wudu. Jangan sampai kondisi dirinya itu tidak dalam keadaan bersuci. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, ketika seseorang tidak dalam keadaan suci, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bahaya. Kalau dia dipanggil dalam keadaan dirinya kotor, ini bahaya. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tersebut? Oleh karenanya nanti kita akan sebutkan keutamaan selanjutnya yang sangat menggembirakan kita, yaitu dijamin masuk surga. Dengan wudu seseorang bisa dijamin dengan masuk surga. Apa dalilnya? Hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat Bilal ibn Rabah
ketika dia ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, kenapa terompah sandalmu sudah terdengar di dalam surga?" Apa kata Bilal? Karena dia menjaga wudunya. Subhanallah. Dengan dia menjaga wudu, sandalnya saja sudah di surga. Padahal jasadnya belum meninggal. Ini keutamaan yang besar jamaah sekalian. Wudu, kondisi kita yang sangat baik adalah saat bersuci, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya surga. Sebagaimana Bilal, jasadnya masih di dunia, masih hidup, tapi sandalnya sudah sampai ke surga. Ketika dia berwudu, kemudian dia jalankan salat sunnah wudu dua rakaat, dan ini tidak pernah dia tinggalkan. Dan faedah yang lainnya jemaah sekalian, hendaknya kita memiliki amal ibadah tersembunyi. Jangan sampai ada yang tahu. Sampai-sampai semuanya enggak tahu kalau tidak diberitahu oleh Bilal, karena beliau ditanya. Kalau beliau tidak pernah ditanya, mungkin tidak akan ada yang tahu. Jadikan sesuatu amal ibadah yang tersembunyi di dalam hidup kita, hanya kita yang tahu. Udah enggak perlu. Kalau bisa semua amal ibadah kita enggak usah diketahui. Beda sama sekarang. Selfie dulu. Selfie buat sendiri enggak apa-apa. Tapi dibisikkan sama setan. Masa buat diri ente aja. Kasih tahu ke yang lain, biar mereka juga tahu. Bahaya. Lagi di Mekah umroh dan lain sebagainya. Lagi di pengajian, ngaji dulu. Lagi salat malam, bismillah. Ini jalan terbaik. Tidak usah dipamerkan. Tidak usah dipamerkan. Ustaz, biar yang lainnya ngikutin Ustaz. Jadi contoh kan kita dapat berlipat ganda. Ukur keimanan kita dulu. Kalau kita sudah kuat, silahkan. Kuat enggak? Paling meleleh. Masya Allah. Nah, hatinya langsung, aduh, langsung beda. Baru dikasih Masya Allah, langsung beda. Maka hendaknya seseorang menyembunyikan amalannya. Sembunyikan amalannya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya dengan berwudu dia akan diangkat derajatnya. Dia akan diangkat derajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Sesuatu yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Terkadang seseorang, jemaah sekalian, ketika ditunjukkan keutamaan penghapusan dosa, ditinggikan derajat, ini kayaknya keutamaan yang tidak menggiurkan, yang kayaknya biasa-biasa aja. Ya, biasanya seperti itu. Beda sama dikasih rizki yang berlimpah, dikasih kekayaan. Nah, ini terkadang semangatnya berbeda. Coba orang sholat subuh dapat motor, dapat mobil, rumah baru, berbondong-bondong, penuh masjid, nggak ada yang kosong. Sembako aja mungkin penuh, nggak ada yang sepi, rumah yang sepi. Tapi kalau cuma ampunan, kemudian ditinggikan derajatnya, ini kayaknya masih tidak semangat. Padahal yang menyelamatkan dia itu, orang tidak akan masuk surga ketika dosanya tidak akan diampuni. Kebanyakan orang mengiranya bahwasanya dia masuk surga karena amal ibadah. Masya Allah. Amal ibadah kita kalau ditimbang dengan satu mata saja tidak akan cukup. Ada yang mau diambil matanya. Matanya diambil, nggak usah ibadah. Ada yang mau. Mau, ya mungkin sehari 2 hari dia bisa lakukan itu. Tapi ketika dia melihat sudah dalam keadaan gelap, mana mau? Coba tanyakan orang yang buta. Namun berbeda memang kalau kita tanya para ulama, mereka menginginkan dirinya buta. Nah, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menginginkan keadaannya buta memang. Karena kalau beliau melihat dunia ini sangat menggiurkan. Makanya lebih baik saya buta, kata beliau. Kalau saya melihat belum tentu saya seperti sekarang keadaannya. Banyak ilmunya, keimanannya. Tapi kalau melihat banyak sesuatu yang dilihat tapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Keutamaan. Ya, seseorang tidak akan masuk surga kecuali ketika dosanya diampuni. Jadi ibadah yang kita lakukan dari lahir sampai kita meninggal dunia itu tidak akan memberatkan timbangan kita walaupun dengan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang manusia memang sombong. Saya sudah haji,
saya sudah sedekah masjid, saya sudah ini dan itu, pasti saya masuk surga. Siapa yang menjamin? Nabi SAW pun sama. Ketika ditanya, wahai Nabi, apakah engkau juga sama seperti kita, tidak akan masuk surga dengan amalannya? Na'am, illa ayyatagammadani Allah birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menaungiku dengan rahmatnya. Masya Allah. Sampai Nabi SAW yang kita lihat pahalanya begitu banyak, sampai sekarang masih mengalir pahala beliau sallallahu alaihi wasallam, pun sama tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan wudu seseorang bisa dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Pak, Bu, kalau diangkat derajatnya di dunia, mau apa enggak? Sangat mau. Tapi di sini diangkat jadi RT, rebutan enggak? Hah? Enggak ada, jorok-jorogan ya. Tapi kalau gajinya 10 juta, nah itu karena RT gajinya kecil kalau ada, kalau enggak ada ya enggak ada. Cuma ngurusin masalah orang. Disalah-salahin terus RT. Tapi pahalanya besar. Nah, isbaghul wudu indal makarih, yaitu dia senang wudunya. Dia senang wudu. Ketika berwudu dia tidak tidak mengurang-ngurangi. Ketika dia membasuh tangan, memang wajibnya sampai siku. Namun kehati-hatian dia lebihkan. Nah, ini isbaghul wudu. Ini tidak ada masalah. Kecuali yang bermasalah sampai ke sini. Ketek dibasuh sama dia, semuanya dibasuh. Nah, ini yang masalah. Karena tidak ada contohnya. Tapi isbaghul wudu itu melebihkan sedikit dari batasan yang wajib. Kaki pun sama, sampai mata kaki. Kalau dilebihkan sedikit, nah ini isbaghul wudu. Melebihkan sedikit dari yang wajib, karena khawatir yang wajib itu tidak kena basuhan. Ini tidak ada masalah. Jangan sampai ke paha, enggak usah. Jangan. Enggak boleh. Nah, indal makarih, ketika dia dalam kondisi malas, benci sama yang namanya air. Nah, subuh-subuh dingin, aduh malas. Tapi dia wudu. Kemudian ketika dia batal kentut, aduh, wudu lagi. Nah, ini indal makari, sesuatu yang dibenci sama orang, kondisi yang dibenci. Baru wudu lagi. Cuaca yang dingin, ketika sakit, ya memang boleh dia tayamum. Tapi ketika
wudunya itu membuat dirinya semakin parah. Nah, ini boleh dia bertayamum. Tapi kalau masih bisa berwudu, dia sempurnakan wudunya. Nah, ini isbaghul wudu' indal makarih. Ketika dalam kondisi yang dia tidak suka untuk berwudu. Taib. Kemudian penyempurnaan hadis yang tadi bahwasanya berwudu itu menggugurkan dosa. Hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha ma'a qatril ma." Ketika seseorang berwudu kemudian dia basuh wajahnya, maka dosanya berguguran bersama jatuhan air tersebut. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلَّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَطْمَشْهَا يَدَهُ مَعَ الْمَاءِ. Dan ketika dia membasuh tangannya, dia akan berguguran dosanya. Dosa yang pernah dia lakukan dengan tangannya. Misalnya menzalimi yang lain dengan tangannya, mengambil hak orang lain. Diampuni enggak? Diampuni enggak? Enggak, harus dikembalikan haknya. Harus dikembalikan haknya. Bukan dengan berwudu orang mencuri sudah bebas dari dosa. Tidak, ini hak Allah. Kalau ada hak Allah maka bisa digugurkan dengan wudu. Kalau hak manusia harus dihalalkan dengan manusia sendiri. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَهُ مَعَ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجْ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Kemudian ketika dia membasuh kakinya, dia pun digugurkan dosanya dengan basuhan air tersebut dari kaki yang telah dia jalan menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan wudu dosanya berguguran sampai ketika dia selesai berwudu menjadi orang yang naqi, orang yang bersih dari dosa. Dan dosa ini dosa yang kecil sifatnya, dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti syirik, na'udzubillah, kemudian durhaka, kemudian yang lainnya yang besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari keutamaan berwudu. Ini keutamaan yang sangat kita inginkan. Yang terakhir, dengan berwudu seseorang akan dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia mendatangi suatu kuburan, "Assalamualaikum dara qaumil muslimin. Insyaallah inna bikum
lahikun. Wadidtu law anni qad ra'ayna ikhwanana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada penghuni kubur. Kemudian dia berkata, sungguh aku ingin melihat ikhwan, saudara-saudara kita. Beliau berkata kepada para sahabatnya, sungguh aku ingin melihat saudara-saudara kita. Kemudian apa kata para sahabat? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apakah kita ini bukan saudaramu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita saudara engkau? Kita ini saudara. Qal antum ashabi. Antum ashabi wa ikhwanana alladhina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang dan nanti akan datang setelah kita. Ya, di antaranya siapa? Nah, kita. Di antaranya kita. Faqalu, maka para sahabat pun bertanya, kaifa ta'rif man lam ya'ti min ummatik ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa tahu kalau dia itu nanti umatmu? Bagaimana engkau bisa tahu kalau mereka itu nanti yang akan datang sebelum kita, sedangkan engkau belum pernah melihat dia, fulan, belum pernah lihat. Bagaimana nanti engkau akan tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law anna rajulan lahu khayl ghurrun muhajjalah baina dhahrai khayli duhmin bihim, ala ya'rif khaylihi?" Apakah engkau tidak pernah melihat seseorang dia memiliki banyak unta atau memiliki banyak kuda? Bagaimana dia bisa tahu kalau itu kudanya? Gimana bisa tahu? Dengan cirinya. Dan ketika orang banyak dikumpulkan nanti di hari kiamat kelak, maka orang yang berwudu ditandai sama dengan tanda, yaitu bercahaya pada hari akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan itu kita orang-orang yang gemar wudu. Subhanallah. Kalau orang yang cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rindu, dia kangen. Kalau dia bisa menjalankan ibadah ini dan itu, padahal dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta. Maka dia tidak pernah melepaskan wudunya. Dia kangen, pengen ketemu siapa Nabi. Pasti dia akan tunjukkan. Dia akan bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Pasti saya akan menemui engkau. Nah, ini banyak sekali keutamaan dari wudu, namun karena waktunya sudah habis, ya, Masya Allah. Ya, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi tambahan buat kita untuk kita menjaga wudu
dan terus menjaga wudhu kita. Jangan sampai kondisi kita dalam keadaan berhadas. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang selanjutnya, yaitu sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan. Kaitan dengan berwudu di apakah kami yang ada kualitasnya Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Bagaimana wudu di dalam toilet yang di situ ada kotoran, yang di situ ada kotoran. Kondisi wudu di dalam toilet ini diperbolehkan ketika seseorang tidak mendapati tempat yang lain. Contohnya seperti wanita, akhwat, ibu-ibu yang dia kalau di tempat umum tersingkap auratnya, maka diperbolehkan baginya untuk wudu di dalam toilet. Kemudian bapak-bapak mungkin juga mendapatkan tidak ada tempat wudu kecuali di dalam toilet, maka dia diperbolehkan untuk wudu di dalam toilet. Yang pertama, ketika dia berwudu, dia memastikan tidak ada genangan di dalam toilet. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berwudu di air yang menggenang, Kalau toiletnya menggenang maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia memastikan sudah membersihkan lantainya terlebih dahulu. Dia siram dulu. Cukup dengan menyiramnya, insyaallah najisnya akan hilang. Sebagaimana Arab Baduy yang kencing di dalam masjid, dengan disiram sudah hilang najisnya. Nah, ini pun sama. Disiram hilang najisnya, baru kemudian dia wudu. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan. Tapi lebih ahsan, lebih bagus dia wudu di tempat wudu luar toilet. Bagaimana membaca basmalahnya? Dia baca sebelum dia masuk toilet. Bismillah. Apa doa masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini dilakukan di dalam toilet semua, bukan masuk baru doa, baru doa. Baik. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Ya. Kalau kita melihat keadaan kita sangat bagus. Cuma kalau orang yang sakit kan memberikan kan energi kotor ya, tidak banyak halangan lah. Kemudian ya oleh Allah mengangkat meninggal. Dan yang kedua, apakah kita boleh berharap atau meyakini apa yang kita lakukan dapat pahala dari Allah? Jangan salah subuh, sama untuk seakan-akan gitu. Boleh kan kita yakini cara ini. Baik, yang pertama ketika dia sakit, kemudian dia tidak bisa untuk bersuci. Yang pertama, kalau seseorang terbiasa dalam kondisi sehatnya, dia senantiasa bersuci,
menjaga amal ibadahnya. Nabi SAW bersabda, ketika seseorang sakit atau kondisi yang tidak bisa mengerjakan sesuatu padahal dia sering melakukannya ketika dalam kondisi sehat, maka akan dituliskan pahala yang sama sebagaimana dia dalam kondisi yang sehat. Tapi dia rutin, bukan bolong-bolong. Nah, ini yang pertama dari Nabi SAW. Kalau tiba-tiba dia sakit, tidak bisa sholat jamaah, kemudian tidak bisa sholat sunnah, Allah akan tetap alirkan amal ibadahnya sebagaimana dia dalam kondisi sehat. Ini yang pertama. Makanya kalau sehat itu harus benar-benar dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, kalau bisa dia bertayamum, maka dia bertayamum. Kalau dia tidak bisa bertayamum, maka disucikan dengan orang lain. Misalkan diusapkan, tolong Bapak nggak bisa gerak, dibasuhkan, dibantu untuk bersuci. Kalau memang tidak bisa, insyaallah Allah sudah menjadikan dia orang yang suci sebagaimana dia dalam kondisi yang sehat. Tapi ini dari segi pahala ya, bukan darah kondisi badannya tadi ya. Karena tetap orang kondisi bersuci itu harus dengan wudu atau tayamum. Kemudian yang kedua tadi masalah berharap meyakini bahwasannya amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Kita sudah yakin bahwasannya apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita yakin, kemudian kita yakini bahwasannya ibadah kita tidak diiringi dengan hal-hal yang menggugurkan amal ibadah. Contohnya riya. Nah, ini. Kalau kita sudah yakin kita sudah tidak mengikuti omongan orang atau ingin dilihat orang atau ingin didengar orang, maka kita yakin bahwasanya amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat nanti pada hari kiamat amalan kalian. Jadi yakin dengan amal ibadah kita. Jadi yakin dengan amal ibadah kita. Jangan sampai ragu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada prasangka hambanya. Maka harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi dia jaga syarat-syarat ibadah tersebut, dia harus ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin bahwasanya amal ibadah dia diterima Allah Subhanahu wa taala, dan terus beramal. Jangan takut. Saya beramal juga enggak tahu diterima apa enggak. Nah, ini bisa membuat hati orang itu malas untuk beribadah. Allah taala.
Masih lanjut? Satu lagi ya. Ya, ini melanjutkan diterima, yakin diterimanya amal. Kadang-kadang itu dalam masalah ibadah ini banyak versi kontroversi gitu kan. Nah, untuk meyakinkan bahwa amal kita ini diterima dengan ittiba itu ternyata saya ini nggak ittiba lah. Hal yang mungkin lebih spesifik untuk mengetahui itu bagaimana bahwa kita itu udah ittiba. Dengan amalan yang sudah kita lakukan harian mungkin kita dari A, B, C. Baik. Ya, yang pertama, ketika seseorang berbicara dan yakin bahwasanya dia sudah ittiba, yang pertama adalah usaha dia dalam mencari ilmu tersebut. Usaha dia dalam mencari ilmu tersebut. Ketika dia sudah berusaha mencari ilmu tersebut tanpa ada ego, ya, kebanyakan orang berilmu itu dengan egonya, sehingga dia menerima dengan apa yang mau dia inginkan saja. Padahal ternyata jalannya itu salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang keliru. Tapi ketika dia sudah menjalankan itunya bukan dengan egonya ya, tapi dengan ilmu basirah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran dan hadis, maka insyaallah sesuai dengan apa yang dia jalankan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Selain dari itu, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Tapi kalau sejalur, maka jalankan. Intinya Al-Quran dan hadis. Usahakan seperti itu. Dan dia berilmu bukan karena egonya, suka atau tidak suka. Karena yang harus mengikuti egonya tersebut adalah Al-Quran dan hadis yang Allah kirimkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khawatirnya itu egonya aja yang tidak bisa dihindari. Allah Ta'ala. Baik, cukup. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa? Belum. Ya, nanti setelah ini baru sifatnya, baru tata cara. Setelah ini insyaallah baru tata cara. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.